Baik, saya akan menjelaskan tentang gejala kerusakan tanaman yang disebabkan oleh serangga hama. Yang pertama, pengertian hama. Hama adalah sebuah herbivora yang dapat merugikan tanaman, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan, tidak jarang terjadi kegagalan panen. Oleh karena itu, kehadirannya perlu dikendalikan apabila populasinya di lahan telah melebihi batas ambang ekonomi. Dalam kegiatan pengendalian hama, pengenalan terhadap jenis-jenis hama seperti nama umum, siklus hidup, dan karakteristik, serta gejala kerusakan tanaman menjadi sangat penting agar tidak melakukan kesalahan dalam mengambil langkah atau tindakan pengendaliannya. Penyebab hama sebagian besar adalah berasal dari golongan serangga. Namun demikian, serangga yang berperan sebagai hama ternyata hanya 1-2% saja. Sedangkan sisanya yang 98-99% adalah merupakan serangga berguna yang dapat berperan sebagai parasitoid, predator, penyebuk atau polinator, pengurai atau dekomposer, dan serangga industri. Menurut banyak ahli entomologi, serangga terdiri dari 30 ordo, namun hanya 13 ordo yang merupakan ordo penting dalam perlindungan tanaman. Pengenalan gejala serangga hama sangat penting untuk diketahui karena untuk menentukan binatang penyebabnya umumnya lebih mudah diketahui dari gejala serangannya atau perilaku serangga tersebut. Berikut ini adalah gejala serangga dan berbagai macam ordo serangga. Yang pertama, anggota ordo Lepidoptera yang banyak merusak tanaman adalah larvanya atau ulatnya. Tipe alat mulut ulat yaitu penggigit pengunyah. Akibat serangannya ialah bagian organ tanaman hilang, pertumbuhan tidak normal, bahkan dapat menimbulkan kematian tanaman atau bagian tanaman akan mati. Gejala serangga beberapa jenis serangga hama dari ordo Lepidoptera menurut Luckman dan Saputra antara lain ulat dan kubis atau dengan nama latin Plutella ixlositella L. Tanaman inang-inangnya yaitu kubis bunga, lobak, dan sawi. Sedangkan gejala serangan berupa daun berlubang-lubang dan pada serangan berat tinggal tulang daun saja. Yang kedua, ulat titik tumpu kubis atau ulat crop. Tanaman inangnya yaitu kubis dengan gejala serangan yang ditimbulkan berupa crop kubis yang berlubang-lubang. Yang berikut ulat jengkal. Tanaman inang antara lain tembakau, kedelai, kubis, dan tanaman kacang-kacangan, termasuk dalam famili Fabaceae atau Leguminosae. Gejala kerusakan yang ditimbulkan yaitu daun berlubang-lubang, kadang-kadang tinggal tulang daun saja. Yang berikut ulat gerayak atau dengan nama latin Spodoptera sp. Tanaman inangnya yaitu bawang, cabai, kubis, kacang-kacangan, kapas, dan tembakau. Gejala serangannya itu bagian daun tampak putih karena tinggal lapisan epidermis saja. Pada serangan berat disisakan tulang daun tua saja. Yang kedua, ordo Hemiptera. Anggota ordo Hemiptera yang merusak tanaman adalah nimfa atau pradewasa dan imago atau dewasa. Tipe alat mulut ordo Hemiptera adalah pencucuk sampai dengan penghisap. Bagian tanaman yang diserang akan mengalami kehilangan cairan sel. Bekas tusukan bisa menimbulkan nekrosa atau kematian jaringan tanaman. Gejala serangan beberapa jenis serangga hama dari ordo Hemiptera antara lain: yang pertama, kepik hijau bersifat polifag. Tanaman inang adalah kacang-kacangan, kentang, padi, dan lain-lain. Gejala serangan yang ditimbulkan yaitu biji berwarna hitam, busuk,
kulit biji keriput, dan terdapat bercak-bercak coklat. Polong atau bulir jika menyerang padi, kempes, dan gugur. Yang kedua, kepik tanah atau kepiding tanah. Tanaman inang kepiding tanah adalah padi dan gejala serangan yang ditimbulkan yaitu pada bekas isapan berwarna coklat. Jika serangan berat, tanaman padi menjadi kering. Yang ketiga, walang sangit. Tanaman inang walang sangit adalah padi dan kangkung. Gejala serangan padi yaitu bulir padi, tampak kecoklatan dan hampa. Apabila masih berisi, kualitasnya rendah. Sedangkan gejala serangan pada kangkung yaitu daun kangkung muda berbintik-bintik hitam atau kecoklatan. Yang keempat, kepik. Tanaman inang adalah teh dan kakao. Gejala serangan yang ditimbulkan yaitu pada daun teh muda timbul bercak-bercak coklat kehitaman. Pada buah kakao muda terdapat bercak-bercak hitam. Yang ketiga, ordo Orthoptera. Stadium yang merusak tanaman dari ordo Orthoptera adalah nimfa atau pradewasa dan imago atau dewasa. Tipe alat mulut penggigit. Akibat serangan hama ordo ini adalah bagian organ tanaman, terutama daun, mengalami kerusakan, berlubang-lubang sehingga kemampuan fotosintesis berkurang. Gejala serangan beberapa jenis serangga hama dari ordo Orthoptera antara lain: yang pertama, belalang kayu bersifat polifag, terutama pohon jati. Gejala serangan yang ditimbulkan yaitu daun berlubang-lubang. Pada serangan berat tinggal tulang daun saja. Yang kedua, belalang Cina. Tanaman inang padi dan gejala serangan adalah daun berlubang-lubang besar memanjang. Yang ketiga, ada belalang bersifat polifag, terutama menyerang kelapa. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah daun tua. Keempat, ordo Thysanoptera. Tipe mulut ordo Thysanoptera adalah pencucuk, pengisap. Serangan sering diikuti dengan masuknya udara ke dalam sel-sel yang telah diisap cairannya, sehingga tampak berwarna putih seperti perak. Gejala serangan beberapa jenis serangga hama. Yang kelima, ordo Thysanoptera menurut Rukmana dan Saputra antara lain: yang pertama, Selenothrips. Tanaman inang antara lain jambu biji, mangga, jambu monyet, dan salam. Gejala serangannya yaitu pada daun tampak bercak putih perak, akhirnya coklat dan mati. Yang kedua, Heliothrips bersifat polifag, terutama kina. Gejala serangannya yaitu timbul warna putih perak pada daun, pada akhirnya daun gugur. Yang berikut, Trichomothrips. Tanaman inangnya anggrek dan gejala serangannya yaitu timbul warna putih perak pada daun, tangkai bunga kerdil, dan mahkota bunga rontok. Thrips tabaci tanaman inang antara lain bawang merah, cabai, kentang, kacang-kacangan, tembakau, dan tomat. Gejala serangannya yaitu pada daun timbul warna putih perak, kadang-kadang daun mengeriting ke atas. Buah berubah bentuk, terdapat goresan coklat muda pada kulit buah. Yang berikut bentuk-bentuk gejala serangan. Yang pertama, habisnya daun-daun pepohonan atau herba. Yang kedua, daun berlubang. Yang ketiga, daun menggulung. Yang keempat, terbentuknya jendela-jendela transparan pada daun. Yang kelima, gejala korokan pada daun. Yang keenam, gejala gerakan.